Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan daring ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehat jasmani dan sehat juga berpikir, sehingga selalu melahirkan ide-ide yang kreatif, inovatif, dan tentu bisa menginspirasi segenap terutama di lingkungan kita ya. Itulah peran cendekia dan Anda adalah calon cendekia intelektual, dididik untuk menjadi cendekiawan Anda ya, orang yang berilmu. Jadi ilmu bagaimana ilmu yang bermanfaat tentunya bagi lingkungan sekitar kita dan juga mungkin bagi daerah ataupun juga nasional nantinya. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berakhlakul karimah dan berperadaban, berilmu pengetahuan. Baik, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saudara sekalian yang saya banggakan. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita ekonomi industri berbasis agro dan marin. Nah, ini pada minggu lalu kita membahas bagaimana peran rumah tangga ya, itu dengan model sederhana, model dual sektor. Ada rumah tangga, ada industri. Kenapa saya sampaikan ini? Ini sangat mendasar di dalam teori ekonomi. Dasar bijak inilah, dasar berpikir inilah yang kita gunakan di dalam kita mengkonstruksi ekonomi industri berbasis agro dan marin itu bagaimana. Jadi pelan-pelan. Dan ilmu ini, mata kuliah ini relatif baru, tentu membutuhkan pendalaman-pendalaman yang sifatnya sangat mendasar. Mungkin saya ulangi sedikit sebelum kita masuk ke karakteristik industri ataupun juga kita akan melihat karakteristik petani nantinya ya. Nah, saya kembali ke sini dulu. Nah, ini kita berada di posisi ini ya. Ekonomi, dasar pikir kita, konsep dan filosofi ekonomi. Nah, kemarin saya sudah berikan peran rumah tangga di mana dalam perekonomian itu. Jadi aktor perekonomian itu adalah salah satunya rumah tangga. Bagaimana dia bergerak nantinya, dia perlu nanti adanya kegiatan produksi. Nah, ekonomi itu terjadi suatu aktivitas yang dinamakan kegiatan ekonomi atau economic activity berjalan ya, seperti siklus. Nah, di sini kita nanti mau masuk peran industrinya bagaimana dalam menciptakan kesejahteraan bagi rumah tangga. Ya. Baik. Nah, ini kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Ini ada sumber daya. Tentu kita berbasis agro dan marin. Kita ambil dari agro dan ambil dari marin. Nah, yang menarik kita bicarakan dulu hari ini adalah perilaku, behavior. Perilaku siapa? Perilaku rumah tangga dan perilaku industrinya. Nah, secara ekonomi kita lihat nanti ya. Nah, di sini kita akan melihat sebelum kita bicara perilaku, kita harus pahami karakteristiknya, Pak. Karakter, sifat-sifat, properti apa yang melekat di dalam rumah tangga dan industri. Ini tidak cukup satu sesi. Saya akan lanjutkan dalam sesi berikutnya jika ini ya. Karena kita ada presentasi juga dari teman kita yang sudah siap videonya ya.
Saudari Nafsiah ya. Baik, saya share kembali ke bahan yang lainnya yang hari ini. Sebelum saya masuk ke karakter, saya ingin karakter rumah tangga pertanian. Kita refresh sedikit. Nah, ini kita mulai dari sini kemarin kan. Ada rumah tangga. Rumah tangga tentu rumah tangga pertanian di sini. Kru ya. Kru dan marin. Nelayan ya. Dan di sini ada industri. Saya masuk terus ke industri ini. Nah, kita ketahui kegiatan itu berlangsung seperti ini dia kan. Ada sejumlah tenaga kerja yang dihasilkan. Kemudian ada sejumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Ya, di sini dia. Pasar ya. Nah, di sini menariknya, nanti seperti ini nanti. Dari pasar ini masyarakatnya membutuhkan, dia bawa uang, dia bawa pulang barang. Itu juga dia masukkan pasokan barang. Tentu dia akan mendapatkan sejumlah sumber daya, dalam hal ini uang ya. Nah, di sini ada perilaku namanya. Perilaku atau behavior. Di sini juga ada perilaku. Ini ada satu lagi yang kita namakan, sudah tahu kan? Ini juga pasar kan? Tapi pasar di sini disebut pasar input. Input ya, tanah, tenaga kerja yang disuplai di sini. Ya, bawa ke industri. Dari industri ini nanti diberikan sejumlah sumber daya, dalam hal ini yang kita sebut dengan sumber daya uang ya. Nah, di pasar ini ada interaksi yang kita sebut dengan interaksi pasar tenaga kerja. Ada upah, ada jumlah tenaga kerjanya, rumah tangga menawarkan tenaga kerja, suplai tenaga kerja, industri membutuhkan tenaga kerja, jadi permintaannya. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku. Interaksi seperti ini. Nah, kita mau melihat lebih dalam lagi bagaimana perilaku ini dibentuk. Sehingga desain dari industri itu dibangun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat di masyarakat ataupun di wilayah pesisir maupun pertanian. Perilaku di sini yang akan coba kita lihat nanti ya. Satu lagi di sini juga ada pasar kan? Di sini juga ada pasar yang kita sebut dengan pasar barang ya, goods market. Saya bedakan saja warnanya. Ada Q, nah ini demand biasa nih, ada P harga kan? Ada interaksinya, yang menawarkan barang itu adalah suplai dari industri. Yang membutuhkan barangnya adalah demand-nya tentu rumah tangga. Rumah tangga ini keseluruhan, termasuk dia rumah tangga yang mengkonsumsi saja, maksud yang di perkotaan, yang bukan di wilayah agro dan marin.
Jadi seluruh kegiatan ini model yang sangat sederhana, dual sektor, kita asumsikan sektor lain fix. Semakin banyak dihasilkan barang dan jasa ini, kenapa saya katakan barang dan jasa? Ketika industri ini membawa barangnya ke pasar, di sini ada namanya transportasi kan, itu jasa dia kan. Barangnya dikemas, dipak, ataupun didesain, itu juga ada unsur jasa yang terjadi di situ. Semakin tinggi barang dan jasa transaksi di pasar ini, supply-nya semakin tinggi, permintaannya juga bagus, maka itu dikatakan output nasional itu meningkat. Kalau output nasional meningkat, barang dan jasa nasional meningkat, maka ekonomi dikatakan tumbuh. Ini sangat mendasar. Harus dari sini kita mulai. Jadi jelas di sini kan peran industri bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi. Karena industri itu tidak lain, dia memberikan nilai tambah. Jadi yang ikan yang harganya katakanlah 20.000, dengan adanya transformasi proses produksi dengan menggunakan tenaga kerja ini, kemudian dengan menggunakan modal-modal, dia yang 20.000 bahan mentah tadi menjadi sekilonya itu bisa menghasilkan harga yang 100.000. Katakanlah itu ikan asin atau ikan kaleng. Demikian peran industri. Dari satu kaleng itu tentu ada tenaga kerja yang menghasilkan, yang dia bisa membawa pulang uangnya ke rumah tangga. Nah, kegiatan ini harus dinamis. Perilaku-perilaku ini harus dinamis. Harus progresif, terutama dalam industri ini. Progresif itu dia trennya naik ya. Untuk apa? Untuk mengejar yang kita namakan pertumbuhan growth ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu dicapai melalui hasil produksi yang dihasilkan baik di wilayah pertanian yang masih bahan mentah, juga yang memiliki industri yang memiliki nilai tambah. Jadi yang paling cepat memacu pertumbuhan ekonomi adalah industri. Cepat sekali ini. Karena ada double income yang diperoleh, ada transportasi dihasilkan di situ, ada sektor jasa di situ berperan, ada tenaga kerja, ada modal-modal yang berasal juga dari rumah tangga. Ada juga tenaga kerja yang memperoleh upah dari hasil barang yang masuk ke pasar ini. Itu jadi peran industri ini sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain itu ada peran pemerintah. Nah, pemerintah ini government ya. Government. Yang beda dengan pertumbuhan ini ya. Di mana dia berperan? Salah satu yang bisa kita tunjukkan, untuk membawa bahan baku ataupun barang ke pasar ini kan butuh jalan. Jalannya harus bagus. Kalau ada sungai dibikinkan jembatan supaya distribusi barangnya itu mencapai pasar. Kemudian juga dari tenaga kerja bisa mengakses industri dengan baik. Ya bisa jalan menuju industri ini dengan baik. Kemudian bahan-bahan baku yang diperoleh itu bisa lancar ke industri. Kalau macet bahan baku, maka kegiatan produksi menjadi macet. Nah, pemerintah memfasilitasi itu salah satunya.
Nah, di situ dia kan. Jadi peran dia bisa double di pemerintah, bisa ke rumah tangga, bisa ke industri. Nah, itu dia sedikit pemahaman kita tentang perilaku keduanya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, berbicara tentang ekonomi industri ini, kita harus pahami dulu karakteristik petaninya ya. Saya share dulu sebentar yang tadi. Nah, kita akan masuk di sini. Perilaku yang dibentuk itu dari perilaku dari mana? Perilaku yang melatar belakangi. Apa latar belakang petani maupun nelayan di Indonesia ini? Nah, ini saya coba petakan, saya perlihatkan kepada Anda. Nah, ini dia. Yang pertama, ini saya kutip dari Republika. Setelah kita ini negara kepulauan ya, setelah kita 73 tahun merdeka, ini 2018 loh ya. Indonesia ini merupakan negara subur, baik di pertaniannya terutama, dan juga menghasilkan hasil-hasil laut yang tinggi. Tetapi, ini ya, ironisnya, dua pelaku utamanya, petani dan nelayan, itu hidup dalam kemiskinan. Ini ironis ya. Ini disebutkan oleh Kepala Bappenas waktu itu ya. Saya kutip dari Republika. Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama, harga terlalu rendah terhadap biaya produksinya. Biaya produksinya relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga jualnya, sehingga margin keuntungannya sangat sedikit. Kemudian hasil produksinya juga rendah dibandingkan petani modern. Nelayan juga begitu. Nggak bisa teliti ini. Artinya, kalau kita lihat produksi, produktivitas rendah ya. Ini penyebabnya. Oke, kita lihat lagi karakteristik berikutnya. Kemampuan berwirausahanya itu rendah dan tidak kondusif. Entrepreneurship-nya ya, itu rendah. Jadi kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah pertanian dan marin itu rendah. Sehingga sangat kecil menghasilkan nilai tambah ya. Dan seperti saya katakan tadi, ya kalau ikan itu kan ya kalau dijual begitu aja ya harganya demikian, 20.000 katakanlah kan. Tapi kalau dibuat nilai tambahnya dihasilkan ikan, abon dan segala macam, ataupun ikan kaleng, maka dia akan memiliki nilai tambah, harganya lebih mahal. Nah ini kemampuan ini rendah. Nah, ini saya kutip di Berita dan Saptana. Selain itu tentu rendahnya ini akibat dari pendidikan, cara kerja, penerapan teknologi, penggunaan produk-produk baru itu masih kecil ya. Jadi kemampuan beradaptasinya masih rendah. Nah ini juga terjadi masalah ya. Implikasinya dengan hal-hal seperti ini banyak kalangan
muda, mungkin milenial juga ya, itu enggan kalau jadi petani dengan kondisi seperti ini. Jadi ini menjadi penghambat berkembangnya sektor pertanian menjadi lebih baik. Juga sektor nelayannya. Jadi peran teknologi dan untuk menghasilkan inovasi itu pun juga penemuan-penemuan baru itu penting dan ini masih rendah. Kita lihat karakter berikutnya. Ini banyak putus sekolah. Di rumah tangga pertanian banyak yang putus sekolah. Jadi kalau dia banyak putus sekolah, sumber tenaga kerja yang dihasilkan tentu dengan sumber tenaga kerja yang skillnya rendah ya. Jadi industri yang membutuhkan skill dari rumah tangga petani itu ya rendah dia peroleh skill. Akibat kondisi. Ini saya kutip dari Deploying Renewable Principle Effective Policy IEA OECD ya. Anda bisa telusuri lebih lanjut laporannya. Dan juga kemampuan inovasi tadi kan, ini proses inovasi itu seperti ini. Ada peran pemerintah, perusahaan, ini dari rumah tangga ini kan, dari posisi rumah tangga sampai dia ke final demand itu, ini prosesnya seperti ini. Nah di tengah-tengah itu perlu investasi nanti. Industri itu perlu investasi supaya bisa bayar tenaga kerja, bisa bayar sewa modal, bisa bayar sewa tanah dan segala macam, membangun peran moneter. Itu perilaku dari industri. Tapi di rumah tangganya bagaimana? Rumah tangga pertanian. Nah ini apakah siap untuk hal-hal seperti ini? Nah kalau kita lihat karakteristik sebelumnya itu, tentu ini menjadi tantangan bagaimana supaya sektor ini bergerak. Tentu karakteristik rumah tangganya itu harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Nah ini kalau sudah tadi inovasi rendah, kemampuan wirausaha itu kan kita bicara produksi ya. Tapi dari Kepala Bappenas tadi menyinggung persoalan utama dan juga cara menjualnya. Entrepreneurship-nya juga. Wirausaha, kemampuan wirausaha itu juga termasuk menjual. Bagaimana menjualnya? Nah, ini masih mengandalkan agen-agen yang informal ataupun dia sebut dengan tengkulak ya. Dengan sistem ijon, sistem yang tidak berpihak kepada nelayan maupun petani. Jadi persoalan Anda dari kita yang mau menulis tentang ini, ini perlu peran kelembagaan di sini dalam menghadapi karakteristik rumah tangga petani dan nelayan supaya dia bergerak ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Kemudian fluktuasi harga. Fluktuasi, kalau fluktuasi ini kan naik, turun. Itu kan menciptakan kalau sering terjadi seperti itu, hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok lusanya turun lagi. Seperti itu kan? Itu kan menghasilkan suatu yang kita namakan ketidakpastian. Dengan bahasa ini nggak jelas nih. Nah, itu juga menurunkan motivasi untuk berusaha dari sektor pertanian dan nelayan tadi. Ini sangat berbahaya ya, ketidakpastian ini. Belum lagi kita bicara ketidakpastian akibat dari cuaca ataupun iklim, bencana. Kita tidak tahu itu kapan terjadi. Ini yang dihadapi dalam karakteristik rumah tangga pertanian dan nelayan di Indonesia.
cuaca buruk, tidak bisa pergi melaut. Kalau tidak melaut berarti tidak bisa menangkap ikan kan, tidak menghasilkan uang, tidak ada ikan yang bisa dijual, hasil laut yang bisa dijual. Sehingga kebutuhan petani menjadi tidak tercukupi. Ini sangat bahaya ya. Halo? Iya.